Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fazlun Khairulatul Ayudi, NPM 21601. Saya menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien atas nama Tuan Majid. Untuk kasusnya di sini, Tuan Majid seorang laki-laki berusia 54 tahun datang ke rumah sakit dan keluhan lemas, nyeri di bagian kemaluan ketika buang air kecil. Pasien mengeluh kurang lebih 1 bulan masuk rumah sakit, tidak bisa buang air kecil. Ketika buang air kecil berkali-kali pada malam hari saat BAK hanya menetes-netes, merasa kurang puas. Ketika diperiksa perawat, pasien mengalami BPH atau benigna prostat hiperplasia. Pasien ini mengatakan tidak mengetahui tanda gejala dari BPH, baru pertama mendengarkan diagnosa medis. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadarannya kosmetis, tekanan darah pasien 110/70 mmHg, dan nadinya 82 kali per menit, dan respirasi 24 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius, dan HB-nya itu 8,2. Untuk konjungtivanya anemis, muka terlihat pucat, dan pasien terlihat gelisah dan mengatakan skala nyeri 5. Baik, untuk keluhan utamanya di sini pasien mengatakan nyeri dan susah buang air kecil. Itu data fokusnya, data subjektif. Pasien mengeluh kurang lebih 1 bulan sebelum masuk rumah sakit tidak bisa buang air kecil. 2. Pasien mengeluh juga sering buang air kecil berkali-kali pada malam hari. Karena ingin BAK, namun saat BAK hanya menetes dan merasa kurang puas. Yang ketiga, pasien mengeluh sangat nyeri di bagian kemaluan ketika buang air kecil. Nah, untuk DO-nya di sini, pasien tampak lemas, kompos medis, nadi 82 kali per menit, gelisah, tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 100 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk rencana tindakan perawatannya di sini, itu diagnosa perawatannya. Yang pertama itu saya ambil nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, gangguan eliminasi urin akut atau kronik berhubungan dengan obstruksi mekanik. Yang ketiga, keletihan berhubungan dengan anemia. Yang keempat, definition pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan. Baik, untuk diagnosa yang pertama di sini untuk nyerinya. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Untuk NOC-nya, setelah saya dilakukan asuhan perawatan selama 3 kali 8 jam, nyeri kalian berkurang atau hilang dengan indikator tingkatan nyeri dengan label. Baik, untuk NIC-nya di sini saya mengambil manajemen nyeri dengan label 1400. Itu diagnosa yang kedua. Dan juga ada manajemen obat dengan label 23880. Yang kedua itu untuk diagnosa yang kedua, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan obstruksi mekanik. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Di sini untuk NOC-nya itu eliminasi urin dengan label 0503, dan untuk NIC-nya manajemen eliminasi. Untuk diagnosa yang ketiga, keletihan berhubungan dengan anemia. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan masalah dapat teratasi dan kriteria hasil sebagai berikut. NOC yang saya ambil di sini kelelahan, efek yang mengganggu dan label 0008, dan sedangkan untuk NIC-nya manajemen nyeri dan label 0180. Untuk diagnosa yang terakhir, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan. Ini untuk NOC-nya saya mengambil pengetahuan proses penyakit dan label 1803. Untuk NIC-nya saya mengambil pengajaran proses penyakit dan label 5602. Itu diagnosa pertama. Untuk implementasi, pada tanggal 13 Juli 2020 jam 8.00, saya telah mengkaji nyeri pasien Majid dan lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas, dan berat nyeri hasil. PGRST, P saat terasa ingin BAK, Q-nya terasa perih dan panas, R di area kemaluan klien, S-nya skala 5, D terus menerus. Untuk observasi respon ketidaknyamanan secara verbal maupun non-verbal, hasil klien mengatakan tidak nyaman dengan keadaan sekarang karena menahan nyeri dan terpasangnya selang DC sehingga susunan melakukan pergerakan. Mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri yang dirasakan klien. Hasil klien terlihat mempertekan teknik relaksasi.
Untuk yang kedua, pada tanggal 13 Juli 2020 jam 8.00 saya mendorong pasien untuk berkemih setiap 2-4 jam apabila dirasakan. Hasil kalian mengatakan berkemih 2-3 jam 3 kali setiap 2 jam. Mengawasi dan mencatat waktu dan jumlah tiap berkemih. Hasil blend cairan kurang min 340 atau kurangan cairan. Memberikan pasangan kateter dan perawatan perineal. Dan hasil kalian dipasangkan kateter dan diberikan perawatan perineal setiap hari dan memberikan obat sesuai indikasi hasil. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2020 jam 8.00 saya juga mengkaji tingkat pengetahuan pasien terkait dengan proses penyakit yang spesifik, menjelaskan tanda dan gejala yang umum dari penyakit sesuai kebutuhan, mengedukasi pasien mengenai tindakan untuk mengontrol atau meminimalkan gejala sesuai kebutuhan, merujuk pasien pada kelompok pendukung komunitas lokal sesuai kebutuhan. Nah, untuk evaluasi tindakan saya, untuk diagnosa pertama itu subjektif, pasien mengatakan nyeri di bagian kemaluan, P-nya ketika terasa bayake, Q panas dan perih, R-nya area kemaluan, skalanya 5 dan T-nya itu terus menerus. Untuk objektifnya, pasien tampak menahan nyeri, nadi 82 kali per menit, gelisah, komposmetis, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 100 per kali per menit, RR respirasi 24 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Analisis diagnosa masalah belum teratasi, untuk planning atau rencananya tidak lanjut mempertahankan intervensi. Itu diagnosa yang kedua. Subjektifnya kalian mengatakan kurang nyaman terpasang DESI, kalian mengatakan kateter rembas. Objektifnya terpasang kateter. Analisis diagnosa masalah belum teratasi, planning atau rencana tidak lanjut mempertahankan intervensi. Di diagnosa yang ketiga, untuk subjeknya pasien mengatakan lemas. Objektifnya HB 8,2, konjungtiva anemis, muka pucat dan terlihat lemas. Untuk analisa diagnosa masalah belum teratasi, untuk planning dan rencana tidak lanjut mempertahankan intervensi. Itu diagnosa yang terakhir. Subjektif, kalian mengatakan tidak mengetahui tanda gejala BPH dan baru pertama mendengarkan diagnosa medis BPH. Untuk objektifnya, kalian tampak bingung ketika ditanya tentang penyakit BPH. Untuk analisis diagnosis masalah belum teratasi, untuk planning dan rencana tidak lanjut mempertahankan. Yogyakarta 13 Juli 2020, perawat Azuddin Khairul Watuni Ayudi.